Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gojali Sahroni SAG MM. Perkenalkan, nama saya Irfan Septiawan dengan NIM 200111049 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas karyawan 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manusia sebagai khalifah Fir'at. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini sebagai khalifah. Tugas utamanya selain menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga dan melestarikan apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bumi dan isinya. Juga menjaga ketertiban sebagai kehidupan di atasnya dan memakmurkannya. Manusia diberi kehidupan di atas bumi tidak sekedar untuk menikmati fasilitas yang telah Allah berikan. Allah memberikan fasilitas kepada manusia dalam kehidupan di bumi ini dalam jumlah yang tak terhingga. Allah berikan udara, air, api, tanah, tanaman yang bermiliar ragamnya. Lautan yang di dalamnya bermiliar-miliar hewan-hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Dan bermiliar-miliar pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin dapat dirinci oleh manusia. Semua fasilitas itu disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, namun bukan berarti manusia menggunakannya tanpa aturan. Sebab jika fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak dijaga kelestariannya, maka akan menimbulkan kerusakan di atas bumi dan menimbulkan bencana bagi umat manusia itu sendiri. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan makanan bagi umat manusia. Tetapi jika manusia tidak dapat mengaturnya, maka bahan makanan itu tidak akan mencakupi kebutuhan hidup manusia. Akibatnya terjadi krisis pangan dunia. Indikasi ke arah itu pun kini sudah ada, seperti terjadinya kelaparan di beberapa negara Afrika dan bahkan di negara-negara yang konon katanya menjadi sentra pangan, serta terjadinya lonjakan harga pangan-pangan yang disebabkan ketidakseimbangan produksi pangan dan kebutuhan pangan dunia. Tentu fenomena ini akan menjadi buruk jika manusia terus memperluas areal hidup space for life dengan menebangi hutan dan merubah pesawahan menjadi perkotoran atau industri, dan jumlah penduduk dunia tidak dikendalikan. Misalnya juga dalam masalah pendayagunaan minyak bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan minyak yang berlimpah ruah di dalam perut bumi. Kesemuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan bahan bakar, namun juga manusia serakah dengan mengeksploitasi kekayaan minyak di dalam perut bumi tanpa kendali. Maka persediaan minyak dalam perut bumi bisa berkurang dan anak cucu kita tidak bisa menikmatinya. Belum lagi dampak kerusakan lingkungan akibat pengeboran minyak di mana-mana. Contoh yang ada di depan mata kita adalah luapan lumpur di Sidoarjo. Ratusan rumah warga terendam luapan lumpur yang muncul sebagai akibat pengeboran yang kurang memperhatikan kelestariannya lingkungan. Juga keserakahan manusia terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hutan. Allah menciptakan hutan bukan sekedar melengkapi keindahan buminya, namun ada fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk di muka bumi. Di antaranya adalah sebagai penghasil oksigen sebagai kehidupan, penyerap karbon dioksida, dan mencegah erosi. Namun demikian, seringkali manusia berbuat serakah. Hutan yang sudah diberikan Allah dengan fungsi yang sangat penting itu dirusak, ditebang secara liar dan membabi buta. Akibatnya kebakaran hutan, banjir bandang, dan pencemaran lingkungan yang tidak terkendali.
Selama 10 tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar, illegal logging adalah penyebaran terbesar kerusakan hutan itu selama 1985 sampai 1997. Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 22,46 juta hektar, artinya rata-rata mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Semua fenomena di atas menjadi indikator bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua fasilitas itu kepada manusia. Tidak dapat konsekuensi karena itu. Jika manusia ingin pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadi berkah dan dapat dinikmati juga oleh anak cucu kita, maka manusia harus melestarikannya semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar menikmati apalagi dengan keserakahan. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan misi membawa kebaikan di muka bumi ini. Manusia diberi tugas untuk mengatur dan melestarikan fasilitas-fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Karena itu manusia sebagai diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Khalifah fil Ard. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk ciptaan Allah lainnya. Karena manusia diberikan kelebihan untuk dapat berpikir, karena itu Allah mempercayakan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Pada saat Allah akan menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan terlebih dahulu dan mengumumkannya bahwa makhluk ciptaannya itu akan menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat pun protes, khawatir makhluk ciptaannya itu akan kembali membuat kerusakan dan bertumpah darah di muka bumi. Malaikat trauma, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan makhluknya di atas bumi dan di bumi hanya membuat kerusakan dan bertumpah darah. Allah memiliki skenario yang saat itu belum diberikan kepada malaikat. Skenario itu kini telah ditunjukkan bahwa adanya kebaikan dan keburukan di muka bumi merupakan dinamika kehidupan manusia. Dengan itu kehidupan di dunia bisa berjalan dan kehidupan manusia itu sendiri menjadi bermakna. Manusia diberi akal pikiran yang artinya manusia juga disuruh mendesain kehidupannya di muka bumi ini. Baik buruknya kehidupan di bumi Allah serahkan kepada manusia untuk mengaturnya. Allah telah membekali manusia dengan akal pikiran serta para nabi dan kitab sucinya. Maka depan kehidupan umat manusia Allah serahkan kepada manusia sendiri. Keterkaitannya penunjukan manusia sebagai khalifah fil Ard dan nasib manusia yang diserahkan kepada manusia sendiri adalah bahwa kebaikan dan keburukan dunia tergantung bagaimana manusia sebagai khalifah fil Ard melaksanakannya tugasnya dengan baik atau tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.